Halo, Bang. Kayaknya aku boleh coba yang ulu pungkut deh, Bang. Japanese. Seperti sebuah cerita, kopi Mandailing adalah paragraf yang belum selesai. Kalau gitu Mango Pijolo. Mango Pijolo. Terus tumbuh dari hulu yang jujur dan hilir yang bangga menyeduhnya. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di Desa Habincaran namanya. Ini masuk ke dalam Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Dan desa ini ya, tempat di mana kopi Mandailing ini kembali bangkit melalui sebuah koperasi. Selamat datang di Koperasi Kopi Mandailing Jaya. Terima kasih banyak. Ayo, silakan Bang. Inilah kopi Mandailing, sebuah rasa yang lahir dari tanah dan tumbuh bersama semangat masyarakat yang mencintainya. Saya tiba di ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, Panyabungan. Ingin mencari tahu seperti apa eksistensi kopi Mandailing di tanah mereka sendiri. Karena katanya di sini kopi bukan hanya minuman, tapi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat. Saya mengunjungi Lopo Pidoli, gerai kopi pertama di Panyabungan yang menyajikan biji kopi Mandailing berkualitas sejak tahun 2015. Di sini, kopi terbaik seantero Mandailing diseduh setiap hari. Mulai dari kopi tubruk hingga kopi yang rumit, semuanya tersedia di sini. Halo Bang. Kayaknya aku boleh coba yang ulu pungkut deh, Bang. Ulu pungkut ini apa? Full wash ya? Iya Bang, full wash. Enak nggak sih kalau dibikin Japanese? Lumayan sih Bang. Wah, ini Japanese. Thank you, Bang. Ya, kopi Mandailing ini memang punya karakteristik unik dengan rasa yang kaya dan kompleks, serta aromanya yang khas. Kopi Mandailing ini juga dikenal dengan tingkat keasaman yang rendah, memberikan rasa yang lebih lembut dan nyaman di perut. Benar-benar. Iya, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan kakaknya? Boleh, Bang. Iya. Wah, makasih banyak nih disamperin. Ternyata kopi yang di-serve di sini itu semuanya kopi Mandailing ya, Kak ya? Iya, bener Bang. Luar biasa. Nah, kami memilah-milah dengan prosesnya itu menjadikan mereka signatur kami gitu kan. Oke, kita boleh langsung di situ kali ya? Boleh Bang, mari. Pengen lihat langsung kayak apa kopi-kopi yang dihadirin nih sama teman-teman dari Lopo. Oke Bang. Wah, kalau boleh cerita soal biji kopi favorit nih di Lopo. Oh, iya. Nah, ini apa yang paling banyak diminati orang-orang? Natural si bodak mongkol dari Desa Ulu Pungkut. Oke. Nah, kita bawa ini di World Coffee Event yang di Jakarta dan ini menjadi salah satu favoritnya orang-orang. Apa ini si bodak mongkol? Bau nangkanya benar-benar wah gitu, balancingnya, acidity-nya dan flavor rasa buahnya itu. Jadi mereka sering buat kopi fruity. Ini ya, iya, benar, salah satu primadona kopinya kita berarti ya. Iya, benar. Tapi asalnya jadi dari Ulu Pungkut ya, Kak? Dari Desa Ulu Pungkut, Bang. Dimana kita kerjasama dengan unit koperasi di sana. Di gitu. sana ya? Iya, Bang. Wah, macam-macamnya saya juga kayaknya harus datangin kebun kopi ataupun juga mungkin koperasinya secara langsung. Setiap tegukan kopi selalu menyimpan perjalanan panjang yang tak terlihat. Mango Pijolo. Dari sini, kita akan melihat secara langsung hulu kopi Mandailing yang ada di Kecamatan Ulu Pungkut. Sebuah kecamatan yang dingin dan tenang, yang berjarak sekitar 80 km dari kota Panyabungan atau 520 km dari kota Medan. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di Desa Habincaran namanya. Ini masuk ke dalam Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal.
Dan desa ini ya, tempat di mana kopi Mandailing ini kembali bangkit melalui sebuah koperasi yang digagas oleh anak-anak muda yang ada di kampung ini. Namanya Kopi Mandailing Jaya, nama koperasinya. Dan kita akan langsung ke sana melihat seperti apa aktivitas masyarakat ataupun juga teman-teman koperasi dan bagaimana ya kopi Mandailing ini bisa benar-benar bangkit seperti sekarang. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Daerah yang berada di pinggiran hutan Taman Nasional Batanggadis ini adalah tempat di mana biji-biji kopi terbaik Mandailing tumbuh. Ya pemirsa, kita udah sampai ya di Koperasi Kopi Mandailing Jaya. Lokasinya ada di atas. Yuk kita langsung aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koperasi Kopi Mandailing Jaya. Terima kasih banyak. Ayo, silakan Bang. Luar biasa ya. Ini lokasi koperasinya kita ya? Koperasi Serba Usaha Kopi Mandailing Jaya atau KSU Komanja berdiri pada tahun 2015. Benar, koperasi yang kebetulan juga kades. Sebelum datang ke sini, saya awalnya berkomunikasi via telepon dengan Bang Safrudin Lubis atau yang akrab disapa Ucok Godang. Beliaulah yang menjadi ketua Dewan Pengawas KSU Komanja. Namun hari ini kita belum bisa bertemu langsung dengan Bang Ucok karena mendadak beliau harus mendampingi ibundanya yang sedang sakit. Silakan. Ya. Jadi koperasinya sekarang ini udah punya kafe sendiri, ini luar biasa. Yang saya tahu Kopi Mandailing hari ini tuh makin kesini tuh makin naik nih gitu ya, makin apa namanya banyak orang-orang yang memang ngopi tapi nyarinya kopi Mandailing gitu nih Bang. Nah jadi saya pengen lihat secara langsung tempat yang katanya juga jadi salah satu penggerak kebangkitannya kopi Mandailing yang ada di Mandailing Natal ini. Sebenarnya kan budaya ngopi itu di Mandailing sudah lama lah, sejak zaman Belanda. Oke. Itu dibuktikan waktu-waktu kita kecil sampai sekarang. Satu desa itu paling tidak 2 warung kopi. Walaupun penduduknya di bawah 100 kakak lah dibilang. Tapi ada 2 warung kopi. Kalau sejarawan Mandailing mengatakan tahun 1820-an di Mandailing ini sudah ada kopi 2,800 batang gitulah. 2.800.000 batang. Wow. Jadi gitu ya Bang, sebenarnya budaya ngopi itu udah ada sejak lama sekali kalau di sini. Tapi mulai bangkit lagi tadi di tahun 2000-an. 2000-an. 98 mulai ada yang membudidayakan Arabica, tapi itu masih tempat-tempat tertentu. Ini kopi proses apa ini? Waduh. Natural. Coba silakan. Oh iya, baik. Waduh, hangat sekali sambutan. Pokoknya kalau udah ada kopi tuh cerita-cerita pasti jadi ini ya. Itu ada bapak anggota koperasi kita kayaknya mau jual kopi tuh Bang. Karena ini udah bawa karung ya? Iya, pas kebetulan sekali. Gitu. Wah, baik-baik. Jadi memang kapan aja ya petani bisa datang ke sini karena kita juga selalu standby ya Bang? Iya, itu sisi positifnya sekarang Bang. Enggak. 26 kilo Pak. Oke. 3 kilo nengkin. 26 kilo. 26 kilo. Soal harga tadi ini memang kita dari koperasi yang nentuin gitu ya Bang ya? Iya, jadi harga kita udah kita tentuin, kita update per minggu. Seperti saat ini harga ceri Bapak tadi kita bisa beli sampai di harga 12.000. Untuk saat ini, Koperasi Kopi Mandailing Jaya bisa memberikan fasilitas harga untuk para petani, ceri mulai dari Rp10.000 hingga Rp12.500 per kilogram, dan gabah
di harga Rp37.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Dan dalam 1 bulan, mereka dapat memproduksi sekitar 5 ton beras kopi. Jadi ini ya, Bang. ini cerinya, Bang. Jadi dari ceri yang dijual petani kita, kita juga udah tahu gimana kualitas kebun dia. Oke. Nah, jadi ini udah kategori bagus, Bang. Untuk menghasilkan kopi Mandailing yang berkualitas, Koperasi Kopi Mandailing Jaya punya berbagai fasilitas yang memadai untuk pemrosesan kopi pasca panen. Mulai dari pulping, fermentasi, penjemuran, haler, hingga roasting. Kawan-kawan kita lagi proses pulping. Jadi sebelum ke sana ini dulu iya, dia. jadi ceri kita yang merah di pulping dulu itu jadi gabah itu. Nah, Nah, jadi kalau nanti sebelum dijemur, ini kita rendam dulu. Berarti ini kalau di koperasi kita, semua proses itu bisa kita Ya, lakukan di koperasi semua ini? proses bisa kita lakukan di sini. Selanjutnya, saya diajak untuk masuk ke dalam tempat penjemuran kopi atau greenhouse. Ini kita ke greenhouse kita. Wah, Nah, tempat penjemuran kopi, koperasi, Komanja gitu kan. luar Nah, biasa. silakan. Iya. Nah, Jadi udah di sini ya, Bang? iya, ini kopi dari petani kita. Oke. Di sini kita ada beberapa proses pasca panen. Nah, jadi Bang, ini dia yang full house. Full house ini petani jual gabah. Oke. Nah, jual gabah ke kita, kemudian kita jemur di tingkat kekeringan dengan kadar tertentu. Jadi kalau misalkan harinya seperti ini, hari seperti ini panas gitu ya, Oke. panasnya bagus. Ya, ini cuacanya oke ya. Nah, ini sekitar 4 hari lah, 4 hari di jemuran kita di greenhouse kita, baru bisa di haler gitu, untuk mendapatkan biji green bean. Karena ini masih ada kulit arinya ya. Ya, ibaratnya ya. ini gabah. Gabah, Untuk mendapatkan green bean atau beras itu sekitar kalau hari cerah sekitar 4 hari lah. Greenhouse kita ini kita buat sedemikian rupa untuk mencapai kualitas kopi itu terbaik gitu. Baik. Jadi di cangkir kawan-kawan itu, di gelas kawan-kawan itu sudah kopi Mandailing itu terbaik gitu. Jadi kita, inilah prosesnya. Ini kopi wine. Oh, ini beda ya? Ya, Oh, beda walaupun sama yang tadi. Walaupun sama-sama. ada cerinya. Kalau Masih cherry. sebetulnya kita perhatikan, itu dari warnanya juga beda. Jadi wine ini prosesnya dari ceri merah, dia kita fermentasi dulu Oke. sekitar 48 jam, dibungkus pakai kantong kedap udara lah. Baik. Nah, setelah 48 jam kita fermentasi, baru kita jemur. Jadilah wine. Wine. Greenhouse sendiri ini berfungsi untuk mengontrol pengeringan, menjaga kualitas, rasa dan aroma kopi alami agar tetap utuh. Kulit-kulit merahnya gitu kan. Nah, setelah di pulper tadi, pulper kan jadi gabah. Gabah dijemur, gabah kering langsung dihaler. Haler itu proses dari gabah jadi green bean. Ini adalah proses pengupasan kulit tanduk atau kulit ari dari biji kopi yang telah dikeringkan. Untuk haler kita di sini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan green bean atau beras kopi yang siap untuk dijual ataupun di roasting. Oh, ini juga lagi emang mau haler ya? Iya, ini proses haler biar kita haler dulu kopinya. Nah, ya, silakan. Jadi kalau untuk proses Bang Satria yang Ya, sama Ilham gitu. Soalnya kan konsumen kita juga banyak yang permintaan itu tergantung. Orang itu mau minta green bean silahkan, mau minta roast bean silahkan, mau jadi bubuk silahkan. Jadi kita semua ready gitu. baik.
Berarti setelah ini masih ada proses lagi ya Bang Ya. untuk tahapannya. Setelah jadi green bean tadi beras itu, untuk jadi segelas kopi, Ya. proses selanjutnya itu kita roasting. Ini ruang untuk roasting kita. Jadi gudang kita tempat penyimpanan green bean, gabah, sama beberapa mesin roasting kita. Mesin roasting kita di sini. Ini kita selanjutnya dari green bean tadi Iya. yang sudah dihaler, berikutnya nanti akan kita roasting. Ini biji green bean kita yang udah disortir. Oh, berarti habis dihaler tadi itu akan disortir ya, dulu. itu gitu nanti ya? akan masuk proses sortir. Dan ini yang udah disortir? Ini yang udah disortir. Baik. Nah, jadi Setelah disortir, yang hancur, yang di-pack, yang segala macam itu nanti itu kebuang di pas era sortir. Jadi udah dihaler tadi tuh menyusut ya kan, bahkan nanti ini disortir Disortir lagi, lagi. supaya dapetin kualitas Dapat yang kualitas benar-benar yang baik. premium gitu. Barulah bisa Baru di roasting. roasting. Wah, panjang. ya. Panjang. Oke, oke. Nah, gimana pemirsa? Ternyata proses pasca panen sebelum jadi segelas kopi Mandailing yang kita minum, prosesnya cukup panjang ya. Wah, ini yang udah selesai ya? Ya, ini yang barusan di roasting. Sama Ilham. Ya, sama Ilham. Ini proses roastingnya ini kelasnya kelas medium. Oke. Jadi ada beberapa jenis roasting juga. Iya. Ada yang light, itu yang agak terang dikit. Medium, ada yang dark. Dark itu hitam, jadi dia pahit gitu. Ya. Jadi proses di roasting ini banyak pilihan rasa juga. Gitu. Oke, Nah, oke. sama beberapa mesin roastingnya juga tergantung mesinnya juga. Seperti yang barusan kita pakai, Ya. itu kapasitas 3 kilo. Nah, ini yang kapasitas 1 kilo. Oke. Dan itu yang 10 kilo. Yang 10 kilo itu biasa kita pakai untuk roasting Robusta. Nah, Robusta kan identik ke dark dia, pahit dia. Iya. Nah, Dan tentunya Koperasi Kopi Mandailing Jaya juga menyediakan kopi yang sudah digiling atau digrinding sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi dengan adanya KSU Komanja ini, para petani dapat terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas panen mereka, hingga merawat ladang kopi dengan baik. jadi kita udah melihat beberapa proses kopi tadi, Bang. Ya. Sekarang waktunya kita ke kebun. Oke, kali ini kita akan ajak Anda pemirsa menuju kebun kopi milik salah seorang petani yang menjual kopinya ke koperasi. Berada di ketinggian sekitar 1.300 mdpl, Kecamatan Ulu Pungkut menjadi salah satu penghasil biji kopi Mandailing terbaik. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan hutan dan persawahan hijau yang indah. Dan setelah 15 menit perjalanan, kita sampai. Oke, Bang Nanda, Ya. kita udah sampai di kebun kopi masyarakat kita. Kelompok mungkin kita agak nyebrang sungai dikit ya. Wah, baik. Nanti Bang. Oke. Kita harus ngelewatin ini pemirsa. Jadi jembatan bambu ini istilah kampungnya Bang IT. Cuman ini kan masih belum belum keburu kayaknya dia Oh iya. bersihin ya kan Bang. Nah, sebelah sini udah bersih. Iya, iya. Kopi ya.
Dan yang kita lewati juga seru ya. Jadi air di sini kita nggak ragu untuk langsung diminum gitu. Wah, baik. Jadi orang ini terapkan agroforestry itu bang, penanaman kopi tanpa tebang yang pohon-pohon besar itu. Iya. Nah jadi kelihatan kan pohonnya masih ada. Oke. Ini bapak yang. Nah itu bapak yang ngurus kebun ini. Ayo Wah. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenalin bang, ini Ilham. Pak Rajamin ini. Rajamin. Halo, Nah. Pak Rajamin. Saya Nanda dari DAI TV, Pak. Ya. Kebetulan kita lagi main ke koperasi. Ya, sampai hari ini terdapat sekitar 50 petani atau 90% petani kopi di Kecamatan Ulu Pungkut yang menjual hasil panen kopi mereka ke Koperasi Kopi Mandailing Jaya. Dan ini seperti apa kalau kebun kopi yang di Bapak punya ini konsepnya seperti apa, Pak? Jadi di konsepnya ini agroforestry. Mhm. Agroforestry ini pelindungnya itu pohon hutan. Ya. Suasana hutan masih terasa Ya. bahwa ini suara binatang, kemudian satwa, fauna, kemudian klimatnya ataupun panas atau dinginnya ya, Ya. nah, suhunya, dan itu kita coba untuk tanam jenis kopi yang cocok untuk itu yaitu Komasti. Oke, ini jenis Arabica ya. Arabica varietasnya itu Komasti. Komasti. Nah, Komasti. Berarti kalau untuk sekarang di tengah mungkin Bapak masih terus berkembang, mencari solusi yang terbaik lah gitu ya Pak, sambil observasi gitu ya? Kayaknya udah hampir dapat sih. Kayaknya udah hampir dapat ya. Nah untuk hasil produksinya sejauh ini seperti apa Pak? Kalau hasil produksinya ada pohon yang satu pohon itu bisa sampai 4 kilo. Satu pohon. Sekarang ini Wow, wow. udah DP di atas yang Cukup udah kami baik bikin gitu. demplot. Nah, satu pohonnya ya kan. Ya, ya. Jadi kalau berandai-andai 1 hektar itu 2.500 kali 4 kan udah 10 ton kan. Baik. Kalau untuk terkait dengan ini kan bicara bisnis juga kalau Bapak ya, harga jual ke teman-teman koperasi sejauh ini Pak. Ini seperti apa nih kalau Bapak dari petaninya sendiri Hari ini harga yang terbaik itu koperasi. hari ini? Iya. Kemarin-kemarin pun yang terbaik koperasi. Oke, oke. Justru koperasi ini banyaklah memberikan masukan terhadap kebun ini. Ya. Satu, dalam tata kelola, kemudian kualitas buah kita itu pun diinformasikan gitu. Oh ini ada PPKU-nya, udah mulai kurang nih PPKU-nya. Oh buahnya katanya masih kecil-kecil, gimana digedein gitu. Oke. Jadi ada masukan-masukan gitu, nggak hanya sekedar berdagang. Ya, ya. Jadi Nah. terus bertumbuh bareng-bareng gitu ya Pak? Jadi seperti apalah, mitra jadinya. Bagi para petani, koperasi adalah simbol kemandirian. Bukan hanya tentang harga yang lebih baik, tetapi juga martabat, edukasi dan masa depan yang lebih cerah. Kopi Mandailing tak hanya sekedar suguhan rasa. Ia menyampaikan kisah. Kisah tentang tanah yang subur, tangan yang jujur, dan budaya yang hidup dalam setiap seduhannya. Karena di sini, kopi bukan hanya dinikmati, tapi juga untuk diwarisi. Dari Mandailing Natal untuk para pencinta kopi di seluruh Indonesia, saya Nanda Prima, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.